Karena makanya itu Tuhan bilang, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena kamu gak akan pernah menambah panjang umurmu sehasta sekalipun dengan bersusah, dengan khawatir. Jadi nikmati hari ini, makanya syukuri hari ini. Dulu terkenal banget ungkapan begini ya, yesterday is history, tomorrow mystery, today is present. Kemarin itu udah tinggal sejarah aja. Di depan kita itu kita masih belum tahu misteri. Tapi hari ini berkat hadiah yang diberikan Tuhan. Maka itu bersyukurlah setiap hari. Hari ini masih bisa bernapas, hari ini masih bisa bangun, hari ini masih bisa pakai baju bagus, hari ini masih bisa makan. Bersyukur sama Tuhan. Besok biarkan besok. Bukankah bunga bakung di udara, burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai Tuhan piara? Masa engkau nggak Tuhan piara? Kita lebih berharga dari burung di udara. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu teruslah berjalan dalam iman, karena Tuhan itu setia. Tuhan itu setia untuk menyelesaikan rencananya yang baik bagi kita, rencananya yang sempurna, rencananya yang mendatangkan damai sejahtera itu akan diwujudkannya di dalam kita selama kita terus-menerus bergantung penuh kepada Dia dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang jelek bagi kita. Sekalipun hari ini kayaknya mustahil lah, saya nggak mungkin lah bahagia, saya nggak mungkin lah begini, tetap saja bersyukur. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat. Bapak Ibu, hidup bahagia tidak bahagia itu bukan karena duit. Hidup bahagia tidak bahagia itu bukan karena teman. Hidup bahagia tidak bahagia itu bukan karena keadaan, tapi karena hati kita. Belajar bersyukur setiap hari, maka kita akan melihat tangan Tuhan yang senantiasa terulur. Maka kita akan melihat pengiringan Tuhan yang gak pernah jauh dari kita. Sekali lagi, mari kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Jangan abaikan iman. Jangan abaikan firman Tuhan. Jangan jauhkan Tuhan dari jalan hidup. Tapi rangkullah Dia. Karena Tuhan rindu untuk selalu mencari kita. Kalau kita bilang kayak gitu, gini Bapak Ibu. Peristiwa di Taman Eden, ketika Adam dan Hawa melanggar titah Tuhan, lalu dia bersembunyi. Pertanyaannya gini Bapak Ibu, Tuhan tahu nggak sih Adam ada di Taman Eden itu? Tahu kan? Walaupun Adam bersembunyi, Tuhan tahu nggak? Tahu. Tapi kenapa Tuhan nanya, Adam, di mana engkau? Kenapa Tuhan tanya Bapak? Karena Dia menunjukkan Dia peduli dan Dia selalu mencari kita. Dia nggak ingin kita menjauh dari Dia. Apapun yang kita buat, mau dosa yang kita buat, carilah Tuhan. Datang kepada Tuhan, minta maaf. Kita bersyukur sekarang Bapak Ibu bikin salah, tinggal berlutut datang kepada Tuhan. Tuhan minta maaf. Nggak perlu cari-cari pendeta atau cari-cari pastor. Tabir itu sudah dirobek oleh Tuhan ketika Tuhan disalibkan. Tabir ruang kudus, ruang maha kudus sudah nggak ada batasnya. Karena kita anak-anak Allah. Makanya Ibrani mengatakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dengan takut dan gentar. Maksudnya hikmat, hormat, jangan sembarangan juga. Marilah dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Dan teruslah percaya bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita nggak pernah gagal. Bapak Ibu Saudara, marilah kita percaya bahwa segala sesuatu dalam hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Tuhan yang mengontrol. Tuhan yang mengontrol. Makanya Tuhan Yesus berkata, marilah datang kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Dan belajarlah kepadaku. Pikulah yang kupasang, bebanku jadi ringan. Bapak Ibu, baik kesulitan, kesalahan maupun kebahagiaan, semuanya
itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan kita. Untuk mendatangkan kebaikan kita. Jangan pernah berhenti berharap Bapak Ibu. Karena kita memiliki Tuhan yang setia, yang mengubah setiap bagian hidup kita untuk sesuatu yang indah. Jangan pernah berharap. Ini Bapak Ibu pernah ke gua? Di Indonesia banyak sekali gua. Kalau di kampung saya itu di Bukit Tinggi itu ada namanya gua Jepang. Nah Bapak Ibu kalau kita masuk gua Jepang tuh itu gelap. Sekarang sudah bagus, udah banyak lampu. Tapi dulu zaman saya tahun 80-an gitu masih belum apa-apa, gelap masuk ke situ. Tapi kalau kita balik lagi, kita kayak bahagia gitu. Kenapa? Kan di ujung kita lihat ada cahaya. Nah, tumbuhkan cahaya yang sedikit itu di dalam hidup kita agar kita tetap bisa penuh sukacita menjalani hidup. Apapun yang kita hadapi, apapun yang menghalau kita, percayalah bahwa jalan menuju masa depan mungkin adalah jalan yang akan kita alami hari ini, enggak jalan yang mulus. Bisa aja jalannya naik turun, terjal, tapi tetap percaya. Seperti Daud berkata di Mazmur 23. Bos, sekalipun aku dalam lembah gelap, Daud berkata, tongkat dan gadamu itulah yang menyertai aku. Tuntunan Tuhan selalu ada. Oleh karena itu Bapak Ibu di dalam kita menjalani hidup ini, selalu lihat kepada Tuhan. Jangan lihat kepada sekitar, karena kita akan takut. Daud ketika berkata, ketika aku memandang gunung-gunung di sekelilingku, Daud berseru, dari mana datang pertolongan? Awalnya Daud melihat gunung-gunung, bukit-bukit. Bapak Ibu di padang gurun itu, bukit itu nggak tetap, gunung-gunung itu nggak tetap. Kenapa? Karena berubah-ubah, karena itu gunung pasir, bukit pasir. Ada angin dia berubah, ada angin dia berubah. Daud melihat itu ketidakpastian terjadi. Makanya dia berkata, dari mana datang pertolonganku? Dan dia percaya adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Makanya dia berpegang sama Tuhan saja. Dia percaya sama Tuhan saja. Bapak Ibu, siapa yang berani bertahan dan maju bersama-sama Tuhan